uji dulu status tersangka ini sah atau tidak gitu. Apa penempatan tersangka terhadap Nikita Mirzani itu sah atau tidak? Sudah melalui prosesnya, apakah sudah prosedural atau tidak? Sesuai dengan KUHP, sesuai dengan SOP dari Kapolri atau tidak? Karena kalau saya melihat dari kacamata hukum dari seorang praktisi, ya, saya melihat bahwa harusnya Nikita Mirzani mengambil langkah-langkah yang bisa membuat dia bebas dari urusan. Jangan dibiarkan begini terus, ya. Jangan dibiarkan, karena banyak pihak yang terlibat di situ. Saran saya, upaya pra-pit itu adalah salah satu jalan untuk membebaskan Nikita Mirzani. Ya, kenapa? Karena apakah penetapan tersangka sudah melalui prosedur atau tidak, sah atau tidak. Kalau memang tidak sah putusan pengadilan oleh hakim tunggal, Nikita Mirzani dengan sendirinya bebas. Tapi kalau Nikita mau buka semuanya di sidang pokok perkara, silakan di pengadilan. Tapi waktunya pasti akan panjang. Ya kan? Makanya dalam waktu dekat kami dari tim Dr. O sudah memberikan somasi, melayangkan somasi ke beberapa pihak. Bahkan kami juga akan melakukan laporan polisi terhadap beberapa pihak. Ya, kita tunggu aja setelah Lebaran. Kita tunggu saja setelah Lebaran, pasti dunia skincare akan semakin ramai lagi, ya. Bunda Ana, ya, udah pasti kita bantu karena saya juga sebelumnya dengan Bang Sunan itu beberapa kali jadi pengacaranya Nikita Mirzani, ya. Dan kami lihat bahwa memang Nikita punya hak. Hak itu hak tidak ditahan itu ada sebenarnya. Sebenarnya dari awal waktu Nikita ditahan hari itu, sebelum ditahan pun saya sudah sampaikan bahwa kalau panggilan dari pihak kepolisian, panggilan pertama datang saja sebagai tersangka. Kalau tidak datang harus ada alasan yang bisa membuat bisa meyakinkan penyidik. Panggilan kedua wajib datang. Kecuali ke luar negeri atau sakit di rumah sakit, itu surat sakitnya dibawa ke sana. Jangan sampai panggilan ketiga, karena penyidik menganggap ini Nikita bisa aja menghambat proses hukum yang sedang dijalani. Toh kalau harus datang, langsung bawa surat permohonan tidak ditahan. Kalau memang tetap ditahan, buatkan surat permohonan penangguhan penahanan. Itu proses hukumnya, gitu. Kenapa Nikita harus ditahan? Karena penyidik, ya, mengkhawatirkan satu Nikita bisa menghambat proses hukum, Nikita bisa melarikan diri, ini dikhawatirkan, ya, atau mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi atau mempengaruhi saksi dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan subjektif dari penyidik menahan Nikita Mirzani. Tetapi kita juga punya alasan kenapa Nikita harus ditahan. Biarkan saja Nikita bisa di luar tahanan untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Kenapa? Satu, Nikita sebagai kepala keluarga. Nikita juga punya rumah dan punya alamat yang lengkap, ya, alamatnya juga lengkap. Yang ketiga, harus ada jaminan dari keluarga, minimal mamanya, kakaknya, ya, menjamin bahwa Nikita tidak akan menghambat proses, tidak melarikan diri, mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Tapi yang saya dengar bahwa yang menjamin malah anaknya Nikita, Loli. Ya, sebenarnya kalau anak masih di bawah umur, itu kalau di undang-undang itu belum cakap hukum, ya. Kecuali Loli sudah menikah, berarti dianggap cakap hukum. Kalau masih di bawah umur, belum menikah, itu dianggap anak di bawah umur, masih di bawah undang-undang perlindungan anak, dan tidak punya kewajiban untuk melakukan yang namanya menjamin, karena dia sendiri aja belum cakap hukum. Ya, tadi Bu Ana tadi, karena banyak sekali warga negara Indonesia, ibu-ibu terutama yang memang fansnya Nikita Mirzani. Nah, kalian juga harus bisa memberikan informasi-informasi yang lain, bisa membantu Nikita untuk keluar dari urusan proses hukum ini, ya.
20 menit lagi ke depan, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi, ada yang mau share, silakan ya. Ya, motor hilang ya jangan lapor ke damkar lah, harus lapor ke polisi. Sekarang kan orang banyak ada apa-apa lapornya ke pemadam kebakaran, itu salah ya. Kalau sudah menyangkut pidana itu laporannya ke kepolisian. Buatkan laporan kehilangan ya, biar nanti kalau misalnya ditemukan atau misalnya dibuang dan mungkin ada yang ditangkap, motor kamu kan bisa diambil lagi. Lapor ke polisi malah makin banyak yang hilang. Janganlah ya, jangan apa ya, satu oknum polisi yang berbuat masalah dilihat institusinya. Kalau institusi kepolisian tidak ada salahnya, banyak masih polisi yang baik ya, banyak teman-teman saya polisi yang masih baik. Kita harus tetap percaya kepada penegakan hukum, karena apapun itu polisi adalah salah satu alat negara di bidang penegakan hukum, terutama perkara-perkara yang menyangkut pidana kriminal. Kalau kehilangan itu kan memang harus ada laporan polisi bahwa kamu benar ada motor taruh di mana, hilang BAP-nya kan nanti berita acaranya kan pasti akan dibuatkan. Dan kalau diketemukan atau mungkin ada yang membawa atau mungkin ditangkap pelakunya, kan motor kamu bisa kembali lagi ya. Terima kasih Amorfat.